Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang. Oke, untuk kelas hari ini kita akan mempelajari tentang animasi. Jadi mohon maaf untuk kalian nanti akan saya beri kesempatan untuk bertanya ya. Jadi mohon maaf, mic kalian saya cabut dulu. Oke, mic-nya sudah saya matikan semua. Saya mau menjelasin dulu ya. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang dasar animasi atau animasi grafis. Fungsinya apa sih? Yang desain grafis ya pasti ya butuh mengenal yang namanya animasi. Terus untuk yang MI dan akuntansi nanti fungsinya buat apa sih animasinya? Nah, animasi grafis di sini kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan untuk pembuatan presentasi yang supaya lebih menarik gitu ya. Atau mungkin bisa kita aplikasikan ke dalam website yang sudah kita buat. Jadi kalau misalkan kita membuka sebuah situs web, biasanya kan ada animasi-animasinya itu ya. Entah di samping kiri, di samping kanan, di bawah, atau di atas. Itu biasanya ada animasi, entah itu cuma teks yang berubah warna, atau bergerak, atau berputar, atau mungkin teksnya berubah ukuran. Itu adalah animasi grafis. Jadi nanti yang MI dan akuntansi itu nanti ada yang namanya pemrograman website. Kalian diminta untuk membuat website. Nah, untuk mempercantik, memperindah website kalian, bisa memanfaatkan animasi grafis yang dibuat menggunakan Flash, CS, ada Flash ya, ada Flash, CS5 boleh, CS6, 7, CC, CS3 juga boleh, bebas. Cuman di sini saya menggunakan yang CS5. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kemudian nanti di sini ada create from template, jadi kita membuatnya sudah sesuai dengan template yang diberikan. Kalau di sini dia create new, membuat yang benar-benar baru, ya. Di sini ada action script 3, 2, terus ada AIR. Ini fungsinya apa sih? Macam-macam ya. Cuma nanti untuk yang MI dan akuntansi akan dikenalkan yang action script 2. Itu dasarnya. Bedanya sama yang 3, bedanya itu pada penulisan script atau codingnya gitu. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Kita pilih terlebih dahulu yang action script 2. 2 ya. Pakai yang 2, jangan yang 3. Jangan yang 3. 2 saja. Seperti ini. Nah, ini adalah lembar kerja dari Flash-nya. Kemudian nanti di sini ada menu bar, ini project-nya, ada scene. Terus di sini ada essential, kalau kita klik di sini ada pilihan macam-macam. Kalau kalian yang desain grafis mau membuat animasi fokus, kita bisa pilih yang animator. Nanti tampilannya berubah seperti ini. Ini sangat mendukung, sangat mempermudah tatanannya untuk pembuatan animasi gitu. Ini yang klasik. Ini debug, ini untuk pemrograman. Jadi kalian nyamannya pakai yang mana terserah, tinggal dipilih saja gitu ya. Nah, ini yang esensial. Kalau pertama kali dijalankan dia pakainya yang esensial. Terus dari atas kita ke samping sini. Di sini ada properties, ini ada library. Properties di sini untuk pengaturan
baik lembar kerja maupun objek yang sudah kita buat. Terus di sini ada toolbox, ini ada timeline. Toolbox ini fungsinya untuk pembuatan objek, menggambar, membuat bentuk kotak, memberikan tulisan, teks, dan lain sebagainya. Memindahkan objek, dan lain sebagainya. Kalau properti ini mengubah. Jadi misalkan ini lembar kerjanya background-nya putih. Ini panjangnya berapa sih, lebarnya berapa sih, tingginya berapa, kita bisa lihat di properties. Ini kita klik dulu. Properties, nanti di sini ada size. Tinggal kita edit. Nah, nanti muncul ini. Nah, kita sesuaikan saja. Kita mau membuat animasi dengan dimensi berapa kali berapa. Misalkan saya resolusinya untuk monitor saya 1024 kali 768 Pak. Saya mau buat animasinya full screen. Boleh kita buat 1024 768 gini. Kemudian nanti di sini ada background color. Background color itu untuk mengganti warna background pada lembar kerjanya. Misal saya rubah, saya lebih suka warna yang hitam, gini ya. Loh kok belum berubah? Karena belum di oke gitu ya. Terus di sini ada frame rate. Nah, frame rate itu adalah bagian terpenting, ya bukan bagian terpenting sih. Bagian penting dalam proses pembuatan animasi. Frame rate itu menghitung berapa frame setiap detiknya pada animasi itu. Kalau di sini tulisannya 24, itu artinya animasinya nanti membaca 24 frame dalam waktu 1 detik. Kalau dikecilin gimana? Bisa. Misalkan dirubah jadi 12. Atau dinaikkan juga bisa. Misalkan saya rubah jadi 72. Nah, efeknya apa? Efeknya ya, kalau frame rate-nya itu dikecilkan, otomatis animasinya akan berjalan lebih cepat. Misalkan 12 frame per detik dibanding 24 frame per detik. Itu kan pasti membacanya lebih cepat yang 12 daripada yang 24 gitu. Oke? Anggukkan kepala kalau Anda jelas. Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini kira-kira bagaimana? Lanjut, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, nanti kalau mau tanya Lanjut. tinggal di unmute sendiri ya, bisa ya? Iya. Mas Eko, sorry ya, tak mute ya. Sebel aku karo suaramu. Bosen. Oke. Nah, standarnya yaitu tadi 24 gitu. Kalau sudah sih oke. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Wah, terlalu besar ini ya, nggak kelihatan. Caranya ngecilinya gimana? Tekan saja Ctrl minus atau strip pada keyboard. Ini. Untuk zoomnya Ctrl plus pada keyboard. Atau kita bisa gunakan yang ada di sini. Fit in window. Langsung otomatis sesuai. Siapa ini? Siapa nih yang fisik nih? Oke, jelas sampai sini ya. Nah, kalau sudah, dari tadi kok membahas frame. Apa sih itu frame? Frame itu ada di timeline. Timeline ini saya share yang lebih fokus dulu. Nah,
timeline ini berisi layer dan frame. Frame itu yang ini, kotak-kotak kecil ini. Ini adalah frame. Oke. Nah, layer ini sama seperti di Photoshop. Layer yang bawah itu pasti ditutupi oleh layer di atasnya. Kalau misalkan di sini saya masukkan layer 2, jadi objek yang ada di layer 1 nanti pasti akan tertutup oleh objek yang ada di layer 2. Oke? Jelas ya? Kemudian di frame ini nanti ada 2 jenis frame. Ada yang kotak, bawahnya ada lingkaran, kemudian satunya lagi ada kotak, nanti di sininya juga ada kotak. Bedanya apa? Bedanya kalau yang lingkaran itu keyframe. Apa itu keyframe? Keyframe itu adalah frame yang berisi objek yang akan dianimasikan. Keyframe itu adalah frame yang berisi objek yang akan dianimasikan. Sedangkan frame di sini yang kotak ini dari sini sampai sini ini adalah frame biasa. Frame biasa ini fungsinya untuk mengatur panjang animasi dari objek yang ada di keyframe. Oke? Terlalu cepat? Saya lihat ini ekspresinya pada mumet ini, bingung nih. Gimana? Apakah terlalu cepat? Monggo. Jelas ya? Bisa ngikuti? Oke. Saya suka. Jadi kalau misalkan kita buat, karena tadi FPS-nya adalah 24, saya pengen animasinya nanti muncul, misalkan saya buat dulu ya, sebentar. Saya contohkan yang lebih enak. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah lingkaran. Ya, nanti di sini tinggal klik aja nih kotak nih. Kotak nih kita klik tanda panahnya, nanti muncul oval. Ini lingkaran ya. Oval, nanti diatur dulu propertinya. Ini untuk outline atau garis tepi. Ini untuk isinya, fill-nya. Terus ini ketebalan dari garis tepi. Misalkan saya buat lingkaran. Oke, seperti ini bisa kita seleksi, kita pindahkan. Terus di layer 2, misalkan saya buat persegi panjang. Dengan warna misal biru. Hijau. Kotak aja gini. Nah, ini ya. Layer yang atas pasti menutupi layer bawahnya. Nih. Misalkan saya mau membuat lingkaran ini muncul cuman dalam waktu 2 detik. Karena di sini frame rate-nya tadi 24 kali 2 berarti 48. Di sini kita masukkan klik kanan frame. Terus setelah lingkaran muncul nanti setelah 2 detik akan berubah menjadi kotak. Nih kotaknya ini kita klik tahan, geser. Kita pindahkan ke sini. Kotaknya nanti munculnya adalah 1 detik saja misalkan. 48 berarti 72 di sini. Nah, ini seperti ini. Ketika animasinya dijalankan, tekan saja Ctrl Enter untuk test movie. 1, 2, langsung berubah.
Jadi durasi muncul lingkarannya adalah 2 detik. Sedangkan kotaknya muncul cuman 1 detik. Oke, jelas? Siap. Kalau jelas, ya jadi di materi yang sudah pernah saya bagikan itu sebenarnya sih materi untuk desain grafis itu Mas siapa ya kemarin ya? Saya lupa itu. Yang bilang itu materi grafis. Iya benar. Itu adalah materi grafis. Ini juga materi grafis, cuman pemanfaatannya kan berbeda kan gitu. Nah, di dalam materi yang sudah saya berikan, ada yang namanya animasi by frame animation. By frame animation itu adalah animasi yang membaca setiap keyframe. Sedangkan ada satu lagi, kalau di Flash ada satu lagi twinning animation. Nah, ini kalau yang by frame animation contohnya seperti ini, misal saya buat lagi yang sederhana-sederhana aja dulu lah ya. Gini, terus di sini saya insert blank keyframe, saya buat lagi di sini, saya buat lagi blank keyframe lagi. Caranya piye? Blank keyframe, klik kanan aja di frame-nya, pilih blank keyframe. Nah, ini adalah animasi by frame animation. Keyframe di sini nanti dibaca sampai selesai, terus pindah ke keyframe satunya lagi, dibaca, selesai, baca frame satunya lagi. Ketika dijalankan seperti ini. Muncul nggak animasinya? Kotak hijaunya pindah-pindah ya, gitu ya. Oke. Silakan, saya kasih kesempatan untuk kalian bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Boleh diaktifkan mic-nya. Yang mau tanya, kan di situ ada apa fasilitas tangan itu ya, melambai itu ya. Silakan dilambaikan tangannya dulu. Ada fiturnya Mbak di situ Mbak ya. Ada fiturnya di situ. Ada fitur melambaikan tangan, kemudian baru diaktifkan untuk mic-nya, kemudian silakan bertanya. Monggo. Yes. Mbak Diana? Mubeng, Pak. Mubeng ya. Mubengnya di mana? Mubengnya di mana? Belum nyambung aku, Pak. Oh, belum Telat nyambung. soalnya tadi masuknya. Oke. Berapa bulan? Selamat ya. Berapa menit tadi, Pak? Ya, saya kira terlambat datang bulan selamat ya. Oh, jangan. Oke. Benar. Oke. Berarti saya harus ngulangi lagi ya dari awal ya, gitu ya. Damai ya, Pak? Gimana ya? Mungkin nanti bisa lihat recordingnya saja ya, Mbak ya, gitu ya. Oke, siap. Saya langsung kasih ke toolnya dulu aja. Iya. Nanti saya coba share untuk recordingnya. Kelihatan ya toolnya ya. Di sini saya fokuskan ke toolnya. Nanti di sini fokusnya ya, ini 1, 2, 3. Ini fungsinya untuk menyeleksi dari objeknya. Untuk yang freehand, ini free transform, ini fungsinya untuk merubah ya, merubah ukuran, terus rotasi dari objek itu seperti itu. Kemudian ini lasso tool seleksi bebas. Pen ini untuk membuat garis atau membuat bentuk.
teks untuk memasukkan teks, line untuk membuat garis lurus. Terus di sini rectangle, kalau kita klik tanda panah kecil di sini nanti ada pilihan ya. Nih, ada pilihannya. Seperti ini. Terus di sini pensil untuk menggambar garis bebas ya. Ada brush. Brush nanti di bawah ada pilihan diameternya. Kalau mau ganti mau ganti warnanya gimana? Nah, ini tinggal pilih aja di sini fill-nya. Atau bisa pilih di sini. Terus bone ini saya rasa untuk MI akuntansi nggak butuh. Di sini ada pen bucket. Pen bucket itu untuk mengganti warna ya. Jadi kalau misalkan sudah membuat kotak warnanya hijau mau diganti menjadi biru, pakai saja pen bucket. Terus diklik ke jauhnya. Ini seperti ini. Oke? Jelas ya. Terus di sini ada eyedropper. Eyedropper ini fungsinya untuk mengambil sampel warna. Misalkan saya ambil sampel warna yang ini, klik, terus kita klik di sini, nanti dia berubah sesuai dengan yang kita pilih tadi. Terus ada eraser, eraser untuk menghapus. Seperti ini. Oke, itu pengenalannya. Saya rasa cukup pengenalannya. Sekarang saya mau ngasih kalian bukan tugas ya, ini bukan tugas, tapi latihan. Sama seperti yang kelas pagi tadi. Nanti latihannya silakan dikirimkan melalui email yang sudah saya berikan di grup WA tadi ya. Nah, sekarang latihannya yang gampang saja dulu. Sederhana banget, nggak usah ribet-ribet. Kalian pasti semuanya sudah pernah lihat yang namanya traffic light. Siapa yang belum pernah lihat traffic light? Ada? Nggak ada? Pernah semua? Bang Jo, ya. Bang Jo. Jadi silakan nanti kalian buat animasi sederhana saja, pergantian warna dari hijau, kuning, merah, kuning, hijau. Oke? Hijau, kuning, merah, kuning, hijau. Hijau, kuning, merah, kuning, hijau. Ya, jadi kita buat dulu. Nah, pakai rectangle dulu ya. Rectangle kita buat ini. Bisa guys, udah mulai sing liyane iki. Ya, ini penyangganya, ini tiang penyangganya nih. Biasanya ini warnanya apa sih? Kuning ya? Kuning. Nah, kuning. Ini tiang penyangganya. Terus buat lagi layer lagi, insert layer. Kotak. Ini adalah kotak untuk lampunya nanti ya. Saya pindahkan misalkan di sini. Terus buat lagi layer lagi. Kita buat yang oval, yang warna hijau. Hijau, tekan shift supaya dia lingkarannya presisi, benar-benar lingkaran. Pindahkan. Seperti ini. Terus ini kita copy. Buat layer baru. Edit. Paste in place. Kita geser pakai tanda panah di keyboard. Ini. Kita ganti warnanya. Misalkan orange. Ini. Terus kita paste in place lagi. Buat layer dulu. Kita paste in place. Pindahkan, geser ke atas. Ini kita ganti warnanya jadi warna merah. Oke, ini sudah jadi. Nah, kita buat perpindahan warnanya. Nanti kita atur dulu. Misalkan yang merah dulu. Merahnya nanti, hijau dulu. Hijau nanti munculnya, saya nggak pengen pengendara itu ya lama Pak, 1 detik aja Pak. Oke.
jalannya lama tapi berhentinya sebentar aja. Jalannya misalkan kita buat 3 detik berarti 72 di sini. Klik kanan, frame. Nah, nanti munculnya cuma ini. Terus yang ini kita geser. Gerak ke sini, ini sebentar saja. Frame. Yang ini kita klik, geser. Kemudian kita kasih di sini. Klik kanan, insert frame. Terus yang bawah, 2 ini, kita kasih frame. Klik kanan, frame. Nah, ini sudah jadi. Kalau dijalankan, hasilnya nanti like this. Hijau. Oke? Gampang kan? Gampang ya? Ini baru perkenalan sih. Baru awal, gampang sekali. Gimana, Mbak Diana? Oke. Nanti rekodnya dikirim ya, Pak? Siap. Apa di YouTube? Oke aja. Nanti saya kirim aja lewat WA ya. Sip. Ngirit, Pak. Ini seperti ini, nanti silakan dikerjakan latihannya. Kemudian saya tunggu ya kalau bisa sih hari ini dikumpulkan, dikirim via email atau lewat WA juga boleh, nggak apa-apa. Oke? Kira-kira Harus untuk hari ini ya, Pak? Yes. Iya. Oke. Software-nya sudah punya? Belum. Aduh. Hah? Software-nya belum pada punya? Belum, Mbak. Ya udah, saya kasih waktu sampai besok aja ya. Belum. Jumat atau Sabtu? Jumat atau enggak apa-apa, Pak? Jumat, boleh? Ada yang keberatan? Iya, Pak. Ada yang keberatan Jumat? Enggak. Ya oke lah. Wis ben roto podo penae wis Sabtu wis ora apa-apa ya, tak tunggu. Yang Oke, Pak. diurusin ya. Ya, jadi gini ya nanti kalau ini nanti kalau mengerjakan ini, jangan lupa disimpan dulu, save as dulu. Misalkan gini aja, save. Terus di tes movie pakai Ctrl Enter. Nah, nanti kan muncul animasinya ini. Terus ditutup. Ketika kita buka folder penyimpanannya, nanti akan muncul otomatis ada 2 file, FLA dan SWF. Nah, ini nanti dua-duanya dikirim ke email saya, oke? Dua-duanya ini nanti diseleksi, klik kanan saja, kita kompres ya. Misalkan add to archive, di sini dikasih nama, misalkan latihan 1, latihan animasi, latihan dasar animasi, terus dikasih namanya, misalkan gini, oke. Nah nanti yang dikirim yang ini, oke. Sorry. Belum saya share ya, kok nggak ngomong nih ya. Jadi ada 2 ini, 2, terus dikompres ya, add to archive, terus dikasih nama latihan dasar animasi, terus namanya. Nah,
file ini yang nanti dikirim ke saya gitu. Oke. Filenya cuma sedikit, cuma 7 Iya, Pak. KB. Kira-kira ada Oke. yang mau ditanyakan yang kurang jelas? Belum, Pak. Udah. Belum. Jangan lupa kalian Videonya yang absen. ditunggu, Pak. Video. Oh ya, Udah, nanti, Pak. Videonya yang ditunggu. nanti saya kirimi video saya ya. Nah, siap. Ya ini kan video saya, Video bener? tutorialnya, Pak. Bukan videonya, Bapak. Iya. Iya ini kan video saya, bukan video Anda. Bener? Pak. Iya, Pak. Iyalah, bener lah. Mana mungkin ini jadi video Anda kan? Nah, saya kasih. Jangan lupa yang belum absen di Siakat, absen dulu. Cara absennya ya wis cuman komen gitu aja ya. Iya. Oke, Oke, Pak. kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja karena ini sesinya cuma satu sesi cuma 40 menit. Dan ini sudah timernya sudah tinggal 5 menit. Saya akhiri. Nanti silakan kalian di rumah dicoba latihannya sederhana. Kemudian dikirimkan ke saya. Kita jumpa lagi minggu depan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Bubar. Bubar. Bubar.